Oke, baik ya. Hari ini sepertinya banyak yang gelisah. Karena memang mungkin belum mampu melakukan pembayaran, terus ditakut-takuti katanya kalau aplikasi pinjol A, B, dan C ini sudah terkoneksi ke Slick OJK. Kemarin namanya itu BCking. Nah, per hari ini namanya udah Slick OJK. Siapa hari ini yang sedang bertanya-tanya, apakah aplikasi A, B, dan C ini sudah terkoneksi ke Slick OJK atau tidak, Bang? Soalnya kemarin pas kita live streaming itu banyak banget yang bertanya tentang masalah ini. Jadi gua penasaran juga sih, apa sih update terbaru terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang katanya sudah terkoneksi ke Slick OJK. Langsung gua hubungin kontak WhatsApp OJK. Dan nanti di akhir video kita akan kasih tahu juga kepada kalian. Jadi kalian jangan skip video ini supaya nanti kalian dapat alur ceritanya dan kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Supaya nanti jangan lagi bertanya-tanya, abang dapat info dari mana? Sumbernya dari mana? Nah, gua nggak akan share semua info-info yang kalau dia nggak saat satu. Jadi nggak usah tanya-tanya lagi dari infonya dari mana. Oke ya guys, langsung aja. Nah, hari ini banyak dari aplikasi-aplikasi pinjol itu katanya kalau kita nggak bayar di aplikasi mereka, maka kita akan terkoneksi ke Slick OJK. Maka kita akan disulitkan nantinya ketika kita pengen ngutang di bank-bank yang lain. Atau mungkin kita pengen beli kredit mobil sport. Ada ya nggak hari ini yang kepengen beli mobil sport? Atau mungkin ada yang udah kepikiran buat kredit villa mewah di puncak sana. Nah, hari ini mereka menakut-nakuti hal itu. Dan banyak masyarakat awam yang sampai di titik hari ini pun dia tak mengerti apa arti dari Slick OJK. Ya kan, ditakut-takutin lagi nanti kalau kamu nggak bayar di aplikasi pinjol ini, maka kamu akan di blacklist BCking. Kalau kemarin ini namanya nggak tahu lagi apa sih yang terbaru hari ini. Nah, gua langsung ngambil inisiatif untuk memberikan pertanyaan kepada OJK. Dan kalian bisa langsung melihat di belakang layar monitor berikut ini. Oke, karena kemarin banyaknya pertanyaan tentang aplikasi apa saja hari ini yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK, gua buat pertanyaan nih sama customer service dari pihak OJK-nya. Aplikasi pinjol apa sajakah hari ini yang sudah terkoneksi ke Slick OJK? Gua bertanya seperti itu. Langsung dibalas sama mereka itu, bisa diinformasikankah salah satunya aplikasi yang ibu maksudkan? Kata mereka seperti itu. Gua balas ya kan, karena kebetulan hari ini banyak yang pakai aplikasi ini. Kredit Pintar, Rupiah Cepat, Modal Nasional, ada Kami, Bantu Saku, Pinjam Yuk, ada Modal, KT Akilat, dan ada Pundi. Gua balasnya begitu. Ya kan, dibalas sama pihak OJK. Baik Ibu Wika, OJK tidak memungut biaya apapun gratis atas layanan pencetakan eDebt Slick yang diberikan. Oke, kita pengen lanjut dulu. Di sini OJK mengatakan ya, hal yang perlu diketahui adalah data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum di Slick. Ini OJK yang buat nih. Namun ya, akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdapil. Yang kemarin tanya-tanya, Bang, Pusdapil itu apa? Udah langsung ke video yang sebelumnya itu gua udah bahas. Jangan tanya di sini lagi, biar kita lanjut. Yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah berizin di OJK. Namun tidak menutup kemungkinan ya, atas aplikasi pinjaman online yang udah channeling dengan bank sehingga akan tercantum pada eDebt Slick. Untuk itu silahkan untuk melakukan pengecekan eDebt Slick terlebih dahulu. Kemarin namanya BCking, sekarang sudah sedikit berganti menjadi eDebt Slick ya teman-teman. Jadi di sini OJK udah bilang aplikasi-aplikasi pinjol itu belum ada yang terkoneksi ke Slick OJK. Namun mungkin dari beberapa aplikasi-aplikasi pinjol yang sudah channeling atau mungkin yang sudah bekerja sama dengan bank, maka secara otomatis akan terkoneksi ke Slick OJK. Jadi coba kalian periksa dan cari tahu dulu aplikasi yang kalian gunakan ini sudah bekerja sama dengan pihak bank tidak.
Misalnya di Tunaiku itu bekerja sama dengan Amar Bank. Misalnya Kredit Pintar tadi bekerja sama dengan MNC Bank, MCN atau MNC gitu gue lupa. Terus ada beberapa aplikasi-aplikasi yang memang mungkin sudah bekerja sama dengan pihak bank. Maka mereka akan masuk ke Slick Bank tersebut karena mereka sudah bekerja sama. Begitu keterangan dari pihak OJK. Jadi gue sebenarnya kurang puas ya kan. Jadi gue balas lagi. Lantas apakah semua aplikasi tersebut akan bermasalah dengan Slick OJK atau B-checking? Ya, kalian bisa melihat di belakang. Mereka kembali balas ya. Hal yang perlu diketahui adalah data pinjaman fintech lending saat ini belum tercantum di Slick, namun akan terekam dalam pusat data fintech lending atau Pusdapil yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah berizin di OJK. Nah, di sini kalian harus ingat ini. Namun tidak menutup kemungkinan, kata OJK, atas aplikasi pinjol yang chain link dengan bank sehingga akan tercantum pada IDEP Slick. Untuk itu silahkan cek sendiri IDEP Slick kalian. Lanjut ya. Jadi untuk masalah seperti ini bisa gua pastikan semua aplikasi pinjol yang sudah terkoneksi ke bank atau bekerja sama dengan pihak bank itu sudah pasti terhubung ke Slick OJK. Namun per hari ini dari 102 aplikasi-aplikasi pinjol yang memiliki status terdaftar dan berizin di OJK, masih hanya ada 4 atau 5 saja yang sudah terkoneksi ke bank. Selebihnya itu belum. Maka secara otomatis pula kalian belum terkoneksi ke Slick OJK. Jadi jangan ada yang bantah-bantah lagi. Bang, kemarin aku pakai aplikasi A, B, dan C ini ternyata udah terkoneksi ke Slick ini itu segala macam. Berarti itu sudah bekerja sama dengan pihak bank aplikasi pinjolnya. Kalau yang belum bekerja sama dengan pihak bank berarti belum terkoneksi ke Slick OJK. Lantas gue penasaran karena kemarin kan gosip-gosipnya kalau paylater ini kan memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Nah, gue bertanya lagi ya kan. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor ini. Terus bagaimana dengan paylater? Apakah sudah terkoneksi ke Slick OJK? Hari ini banyak ya yang menggunakan paylater yang limitnya lumayan besar. Mereka balas, apabila debitur memiliki fasilitas kredit di bank atau perusahaan pembiayaan, aplikasi pinjaman online akan menjadi pertimbangan jika debitur akan melakukan pengajuan kredit kembali untuk disetujui atau tidaknya. Gua nggak kurang puas, gua balas lagi. Apa saja aplikasi paylater yang sudah terkoneksi ke Slick OJK? Lalu mereka balas, sebagai informasi Ibu bahwa saat ini fasilitas paylater yang disediakan pada e-commerce bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan ya, sehingga akan tercantum pada hasil IDEP Slick. Jadi seperti video-video yang sebelumnya yang udah gua bilang, kalau paylater itu ada bosnya, ada ininya ya, ada kerjasamanya dengan pihak pembiayaan yang sudah berstatus legal OJK. Jadi mereka sepertinya yaudah lu mau gua modalin nggak, tapi pakai aplikasi lu nanti supaya mereka ini masyarakat ini kena Slick OJK kalau mereka nggak bayar. Nah, lebih kurang bahasanya seperti itu ya kan. Jadi lantas gua bertanya lagi, gua nggak puas ya kan, karena gua pengen info A1 terus nih. Apa saja nama-nama aplikasinya Ibu? Aku bilang begitu, aku bertanya supaya nanti bisa jelasin kepada masyarakat. Jadi mereka bilang ya kan, sebagai informasi bahwa saat ini fasilitas paylater itu ya seperti itu juga, mereka membalasnya itu doang ya kan. Terus ya gue bertanya apa saja aplikasi pinjol yang sudah memiliki debt collector lapangan. Gue tanya juga sama pihak OJK. Mereka bilang ya untuk mengetahui direktori kantor lembaga pembiayaan yang terdaftar dan diawasi oleh OJK bisa ketik dan klik link yang mereka kirimkan. Oke, kita pengen ngebahas dulu tentang Slick OJK karena hari ini pertanyaan itu paling banyak masuk ke kita. Ternyata yang pertama yang harus kalian ketahui, tidak semua aplikasi pinjol itu bahkan hampir merata tidak terkoneksi ke Slick OJK. Kalaupun ada yang terkoneksi ke Slick OJK, berarti aplikasi pinjol tersebut sudah bekerja sama dengan pihak bank.
seperti yang tadi gua contohin di awal. Nah, untuk pay letter ya, makanya mungkin ada kita ketemu dua kasus ya. Seperti Shopee itu pay letter dan es pinjamnya beda PT, itu beda perusahaan. Jadi kalau untuk yang pay letternya itu kenapa mereka bisa terkoneksi ke Slick OJK? Karena mereka bekerja sama dengan salah satu PT yang atau mungkin perusahaan pembiayaan yang memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Maka secara otomatis pula apabila kita menggunakan pay letternya maka kita akan masuk ke dalam Slick OJK tadi. Oke, jadi untuk kalian yang pengen ngedapetin banyak informasi terkait tentang aplikasi-aplikasi pinjol yang hari ini sedang kalian gunakan, kalian bisa mengirimkan beberapa pertanyaan dan pesan ke nomor WhatsApp ini. Oke, kalian catat ini nomornya dan kalian save dan langsung WA saja. Itu nomor kontak WhatsApp OJK. Kalian bisa laporin, kalian bisa curhat-curhatan sama pihak OJK. Kalian bisa kasih tahu aplikasi pinjol A, B, dan C atau mungkin debt kolektor lapangannya hari ini sudah melakukan pelanggaran Bapak Ibu OJK. Langsung kirimkan ke nomor WhatsApp tersebut. Oke, jadi udah cukup jelas. Jadi jangan panik lagi berlebihan. Ini langsung dari pihak OJK dan mudah-mudahan bisa menenangkan hati dan pikiran dari teman-teman yang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.